Assalamualaikum guys, apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah, amin. Nah, hari ini ya aku pengen sharing santai. Kayaknya sih ngebahas Islam abangan cocok nggak sih? Soalnya kayak masih pada apa sih Islam abangan? Aku juga awalnya kayak gitu ya. Apa sih Islam abangan gitu ya? Apakah Islam abang-abang gitu kan atau gimana? Karena abang itu artinya kan merah ya di bahasa Jawa. Oke deh, daripada lama-lama kita langsung aja. Nah, jadi gini ya guys, pasti kita awalnya tuh mikir kalau Islam tuh ya udah Islam aja gitu ya. Tapi ternyata di Indonesia Islam itu punya beragam cara berekspresi gitu ya. Salah satunya yang disebut sebagai Islam abangan ini. Nah, sebelum kita maju nih, kita bahas lebih agak jauh ya. Ya, ciri-ciri Islam abangan apa? Apakah Islam abangan ini musyrik atau mungkin kalian juga penasaran, kepo kayak masih ada nggak sih orang yang menganut Islam abangan, di mana dan seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama ini kita pahami dulu asal usulnya. Jadi Islam abangan itu muncul karena dulu masyarakat Jawa udah punya budaya dan kepercayaan sendiri yang kuat banget dari zaman Hindu-Buddha. Nah, waktu Islam masuk ya prosesnya tuh nggak frontal kan, justru kayak slow but sure lewat pendekatan budaya. Yang kedua, kita kenali ciri-cirinya. Jadi menurut Clifford Geertz, Islam abangan itu gabungan antara animisme, Hindu, dan Islam. Nah, ciri paling khasnya yaitu suka mengadakan selamatan, ya. Selamatan, terus kayak acara doa dan makan bareng tetangga buat momen penting kayak lahiran, nikahan, kematian, bahkan sebelum pindah rumah juga mereka suka mengadakan selamatan. Oke, lanjut kita bahas ya. Ini tuh bukan soal tidak Islam gitu ya. Jangan salah paham. Jangan salah paham banget kalau Islam abangan itu musyrik gitu ya. Islam abangan tuh bukan Islam. Nah, jangan sampai terlintas berpikir seperti itu gitu ya. Jadi Islam abangan ini ya bukan berarti mereka tuh nggak sholat gitu atau nggak Islam ya. Tapi mereka cenderung menjalani Islam dengan nuansa budaya Jawa. Jadi mereka tetap beriman, tapi bentuknya kayak Islam rakyat gitu, lebih sederhana. Nah, untuk struktur sosialnya, itu tuh ngaruh ya. Menurut Kunto Wijoyo, dulu masyarakat itu dibagi menjadi yang priayi, santri, sama wong cilik. Nah, Islam abangan itu banyak dianut sama wong cilik. Apa sih wong cilik? Wong cilik itu rakyat kecil yang lebih dekat dengan tradisi dan alam. Jadi sekarang kita bahas nih ya ciri-ciri Islam abangan itu kayak gimana gitu kan biar makin paham, makin tahu ya kan. Yang pertama ya, mereka itu percaya sama Allah, tapi masih percaya sama roh leluhur. Yang kedua juga rajin gitu, ikut acara selamatan, doa bareng tetangga, tapi kadang jarang ke masjid. Terus yang ketiga, mereka suka ngaji, tapi lebih fokus ke adat dan keharmonisasi sosial. Lalu ada doa-doanya tuh tetap pakai bahasa Arab ya, tapi dibacain itu sambil ada sesajen gitu ya. Tahu kan kalian sesajen? Kayak gini nih. Terakhir, mereka percaya Islam itu damai dan guyup. Jadi kalau kamu sering ikut kayak selamatan, terus makan tumpeng sama tetangga saudara, itu bisa jadi kamu bagian dari Islam abangan ya Besti. Apakah masih ada gitu ya di era zaman now ini, 2025 gitu ya Islam abangan? Ya, masih ada sampai sekarang, terutama di daerah yang budaya lokalnya itu masih kuat gitu ya, kayak di pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, di daerah Gunung Kidul, di Banyumas sama di Blora. Terus di wilayah Madura pedalamannya itu juga masih sangat kental, dan juga beberapa di desa di Ponorogo, Kediri, dan Lombok Bayan ya, itu juga masih banget kerasa gitu nuansa keagamaannya yang modelnya abangan. Tapi memang mereka tuh nggak bilang gitu, nggak mencap diri ini ayam gitu ya, ayam Islam abangan, nggak kayak gitu, tapi mereka tuh mencerminkan gitu nilai-nilai yang berisbat Islam abangan itu sendiri. Mereka itu Islamnya sangat kuat banget, tapi juga kuat sama adatnya, kayak selamatannya jalan, sedekah buminya jalan, doa bareng warga juga jalan. Nah, itu semua gitu ya, nggak bikin mereka tuh jadi kurang Islam gitu. Justru itu yang bikin Islam bisa masuk ke hati masyarakat dengan damai. Tapi jujur ya, kalau boleh jujur juga, aku mikir gitu kayak yang nggak pakai hijab panjang gitu ya, yang nggak ngaji di masjid tiap hari gitu ya, itu Islam itu setengah-setengah gitu ya, atau ke Islam KTP gitu ya. Tapi setelah aku pelajari gitu ya tentang Islam abangan ini, ternyata itu bukan soal kurang Islam, tapi soal ekspresi aja gitu, kayak cara beragamanya tuh
ya mereka tuh yang lahir dari proses sejarah dan budaya ratusan tahun. Keren gak tuh, kayak ih masya Allah gitu Nah kan. ya, Wali Songo itu dulu saat menyebarkan Islam itu pakai budaya, pakai wayang kulit, pakai gamelan, pakai bahasa lokal, dan ada juga yang pakai nyanyian kan. Nah mereka itu memasukkan nilai Islam perlahan-lahan. Jadi Islam Abangan itu ya bukti keberhasilan dakwah di zaman dulu gitu. Dan aku belajar satu hal gitu ya, yaitu jangan mandang Islam dari satu kacamata doang gitu ya. Apalagi terkhusus di Indonesia ini yang sangat banyak banget gitu ya keberagaman yang ada. Ya salah satunya ini Islam Abangan gitu, dan ini tuh merupakan bagian dari kekayaan bukan kesalahan. Jadi selama gak nabrak syariat, Islam tuh fleksibel, ramah, dan bisa hadir dalam semua budaya. Oke, segitu dulu dari aku. Semoga video ini bikin kalian lebih open minded lagi tentang keberagaman dalam Islam. Buat kalian yang pernah ikut selamatan atau bahkan sering selamatan atau ngaji yang akhirnya nanti kita ngaliwat gitu ya, atau doa bareng sebelum nikah, you might be abangan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and don't forget to be kind.